Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, kalau kamu bisa menjumpakan ini, gosok matamu kalau kau bisa. Busuk matamu nanti kalau bisa. Dengerin. Seperti halnya diliput pada ayat berikut. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Hadid, nomor 57, ayat 3. Kata Adam jika dibalik menjadi kata Mada, dan Adam itu adalah seorang wanita. Lihat video nomor M2. Adam adalah wanita dan Mada adalah pria. Untuk apa kita tahu Adam dan Mada? Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi karena kesalahan mendekati pohon terlarang dan memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Artinya Nabi Adam diturunkan. Tetapi sebaliknya, Nabi Mada, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada peristiwa Isra Miraj, diperjalankan pada malam hari dari Tanah Haram ke Tanah Aqsa, disebut Isra, dan dari Tanah Aqsa dinaikkan ke langit yang disebut Miraj. Artinya Nabi Muhammad dinaikkan. Dengan kata lain, Nabi Adam itu prosesnya turun dan Nabi Muhammad prosesnya naik. Turun dan naik itu artinya tangga. Al-Quran menceritakan tentang turun dan naik, tidak hanya pada kasus Adam dan Mada saja, tetapi juga pada Nabi Idris atau orang Jawa menyebutnya Krishna, yang dinaikkan yang diliput pada Al-Quran Surat Maryam, nomor 19, ayat 57. Nabi Isa atau Yesus juga diangkat ke langit atau dinaikkan. Al-Quran Surat An-Nisa, nomor 4, ayat 158. Mana dan salwa diturunkan, seperti diliput pada Al-Quran Surat Al-Baqarah, nomor 2, ayat 57. Al-Quran Surat Al-Aruf, nomor 7, ayat 160, dan Al-Quran Surat Toha, nomor 20, ayat 80. Besi diturunkan pada Al-Quran Surat Al-Hadid, nomor 57, ayat 25. Jika Anda perhatikan ayat-ayat Allah dengan seksama, maka Allah mengabarkan tentang keberadaan sebuah negeri yang punya tangga naik dan turun untuk menuju ke langit. Tempat di mana Nabi Adam atau Siti Hawa dan pasangannya, Zojaka, turun. Maka di situ pula lah Nabi Muhammad naik. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan miraj ke langit ketujuh dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, seperti kebanyakan umat muslim meyakininya. Karena di Palestina bukanlah tempat di mana jejak Nabi Adam turun ke bumi. Itulah sebabnya umat muslim membaca Al-Quran, tetapi tidak paham sejatinya isi Al-Quran, karena menggunakan dan mengikuti ilmu orang-orang kafir, yang disesatkan Allah dalam memahami Al-Quran. Coba saja kita tanya pada ulama-ulama Islam, tentang peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad, pasti akan meyakini bahwa Masjidil Haram itu adalah Ka'bah dan Masjidil Aqsa itu adalah Kuba emas, Masjid As-Sakroh di Palestina. Jadi itulah tanda bahwa kita tidak memahami Al-Quran dengan tepat. Apa jadinya jika para ulama, sebagai ahli kitab, tidak memahami Al-Quran dengan tepat? Sementara mereka adalah guru bagi umat muslim yang digugu dan ditiru. Akibatnya umat muslim tersesat terlalu jauh dan tidak dapat dan pasangannya, Zojaka, turun. Maka di situ pula lah Nabi Muhammad naik. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan miraj ke langit ketujuh. Ini apanya artinya? Atau Yesus juga diangkat di pohon terlarang dan memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Artinya Nabi bisa kalian menjawab mana Imam Madid? Tetapi sebaliknya, Nabi Mada, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada peristiwa Isra Miraj, diperjalankan pada malam hari dari Tanah Haram ke Tanah Aqsa, disebut Isra, dan dari Tanah Aqsa dinaikkan ke langit yang disebut Miraj. Artinya Nabi Muhammad dinaikkan. Dengan kata lain, Nabi Adam itu prosesnya turun dan Nabi Muhammad prosesnya naik. Turun dan naik itu artinya tangga. Al-Quran menceritakan tentang turun dan naik, tidak hanya pada kasus Adam dan Mada saja, tetapi juga pada Nabi Idris atau orang Jawa menyebutnya Krishna, yang dinaikkan yang diliput pada Al-Quran Surat Maryam, nomor 19, ayat 57. Nabi Isa atau Yesus juga diangkat ke langit atau dinaikkan. Al-Quran Surat An-Nisa, nomor 4, ayat 158. Mana dan salwa diturunkan, seperti diliput pada Al-Quran Surat Al-Baqarah, nomor 2, ayat 57. Al-Quran Surat Al-Aruf, nomor 7, ayat 160, dan Al-Quran Surat Toha, nomor 20, ayat 80. Besi diturunkan pada Al-Quran Surat Al-Hadid, nomor 57, ayat 25. Jika Anda perhatikan ayat-ayat Allah dengan seksama,
maka Allah mengabarkan tentang keberadaan sebuah negeri yang punya tangga naik dan turun untuk menuju ke langit. Tempat di mana Nabi Adam atau Siti Hawa dan pasangannya, Zaujaka, turun. Maka di situ pula lah Nabi Muhammad naik. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan miraj ke langit ketujuh dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, seperti kebanyakan umat muslim meyakininya. Karena di Palestina bukanlah tempat di mana jejak Nabi Adam turun ke bumi. Itulah sebabnya umat muslim membaca Al-Quran, tetapi tidak paham sejatinya isi Al-Quran, karena menggunakan dan mengikuti ilmu orang-orang kafir, yang disesatkan Allah dalam memahami Al-Quran. Coba saja kita tanya pada ulama-ulama Islam tentang peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad, pasti akan meyakini bahwa Masjidil Haram itu adalah Ka'bah dan Masjidil Aqsa itu adalah Kubah emas, Masjid As-Sakroh di Palestina. Jadi itulah tanda bahwa kita tidak memahami Al-Quran dengan tepat. Apa jadinya jika para ulama, sebagai ahli kitab, tidak memahami Al-Quran dengan tepat? Sementara mereka adalah guru bagi umat muslim yang digugu dan ditiru. Akibatnya umat muslim tersesat terlalu jauh dan tidak lagi mengetahui yang benar dan sejati. Karena gurunya saja tidak memahami isi Al-Quran dengan tepat. Jika Anda masih juga ragu bahwa negeri Adam itu adalah juga negeri Mada, Muhammad, maka Al-Quran juga menceritakan utusan Allah atau malaikat yang diturunkan di negeri Adam dan Mada tersebut, yaitu malaikat Harut dan Marut yang diturunkan di negeri Babil atau Bab, malaikat yaitu apaan negeri pintu ini? langit, Ini udah salah di zaman nih. Nabi Sulaiman di Al-Quran surat Malaikat Al-Baqarah diturunkan ini udah nomor salah. 2 ayat Malaikat itu 102. 4 goblok. Para malaikat yang Babi diturunkan anjing di ini. negeri Ibrahim yang akan pergi ke negeri Lut, tetapi terlebih dahulu mengabarkan kehamilan istri Nabi Ibrahim. Al-Quran surat Hud nomor 11 ayat 69. Para malaikat yang diturunkan untuk membawa tabut atau peti kepada Nabi Daud atau wangsa Syailendra pada Al-Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 248. 3 ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa tangga turun dan naik juga dipakai oleh para malaikat. Kaum Jawa juga punya kisah 7 bidadari dan Jakatarub untuk menjelaskan bahwa tanah Jawa punya tangga naik dan turun. Itu sebab disebut negeri Bab atau negeri pintu langit atau disebut Gapura, yang bentuknya berbentuk tangga. Untuk menggambarkan tangga langit tersebut, bahkan di Jawa ada permainan untuk anak-anak yang bernama ular tangga. Permainan ini diciptakan oleh Nabi Musa di tanah Jawa, yang digugakan untuk mengingatkan tentang peristiwa pada saat beliau dipanggil Allah, dalam kejadian di mana tongkat beliau berubah menjadi ular besar atau naga. Artinya Allah di langit dan Nabi Musa di bumi, bertemu di tangga naik turun atau pintu langit. Atau tangga yang digunakan dalam operasi matematika, yaitu tangga konversi yang memiliki 7 tangga. Tangga konversi tersebut adalah tangga konversi berikut: kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, dan mili. Metode pembelajaran ini adalah peninggalan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tentang tangga. Jadi pelajaran matematika ini bukan penemuan dari bangsa barat, tetapi adalah pelajaran dari para anbiya yang ilmunya diturunkan dari Allah. Tentang tangga pada budaya kaum Jawa yang selalu mengabadikan semua hal dengan serba 7, karena punya pintu dengan 7 anak tangga atau disebut pintu Sabah Samawati. Tentang tangga pada tingkatan bahasa Jawa yang berjumlah 7, yaitu Ureda Krama, Kramantara, Muda Krama yang kita kenal dengan bahasa Krama, Madya Krama, Madyantarah, Madya Ngoko, yang kita kenal dengan bahasa Madya. Berikutnya Ngoko, untuk bahasa pergaulan. Karena tingkatan 7 bahasa tersebut sangat sulit, maka diajarkan 3 bahasa saja, yaitu Kromo, Madyo, dan Ngoko. Bahkan sekarang malah menjadi 2 tingkat bahasa saja, yaitu bahasa Kromo dan bahasa Ngoko. Karena sebagai bahasa tertua di bumi, maka bahasa Jawa memiliki kosakata yang terlalu banyak, detil, mengandung makna dan simbol, juga penggunaan tingkatan bahasa yang berbeda. Pemakaian bahasa pada orang-orang yang dihormati seperti raja, guru dan orang tua berbeda dengan orang yang dianggap sebagai teman atau orang yang dianggap sebagai pelayan. Itulah yang membuat bahasa Jawa menjadi sangat sulit dan dianggap sebagai bahasa yang memiliki hierarki derajat atau bertingkat-tingkat. Itulah sebabnya tidak dipakai sebagai bahasa persatuan, walaupun induk bahasa bumi berasal dari bahasa Jawa atau bahasa dari tanah haram atau Aram. Jadi tangga langit itu hanya satu dan itu hanya berada di tanah Jawa. Dan hal itu sudah dikodekan pada permainan ular tangga, proses konversi unit di matematika, di bahasa, pada budaya 7 di tanah Jawa, yaitu 7 air, 7 lapis tanah,
bunga 7 rupa, 7 baju, dan Kau punya seterusnya. Tuhan, kau punya Bahkan Rasulullah, kata kau tangga punya di rumah Nabi, menjadi panggil rumah tangga atau Rasulullah, RT panggil dan Nabi, tetangga. panggil Tuhan. Karena tangga itu adalah pintu langit yang berada di tanah Jawa, maka itulah Turun sebab serangan. Nabi Daud menamai anaknya dengan nama Sulaiman, yang memiliki arti sebagai berikut. Sulaiman artinya adalah tangga. Amlahum sulamu yastamiuna fi, falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Al-Quran Surat Tur, nomor 52, ayat 38. Wa in kana kaburu alaika iraduhum fa inistato ta'antab tagiya nafakon fil ardi au sulaman fis sama'i fatatiyahum bi ayat walau sya'allahu la jama'ahum alal huda fala takunana minal jahilin. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Al-Quran Surat Al-An'am, nomor 6, ayat 35. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kata Sulaman artinya adalah tangga. Sulaiman juga berarti gajah, dari kata liman dalam bahasa Jawa. Kata gajah ini artinya berada di negeri gajah atau Ganesa, yang merupakan negeri sumber ilmu pengetahuan dan peradaban. Jawa Dwipa itu maksudnya adalah Jawa Dipo. Dipo artinya gajah atau Ganesa, yang merupakan negeri sumber ilmu pengetahuan dan peradaban. Jadi mengapa Nabi Daud menamakan anaknya bernama Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman berada di negeri pintu langit atau negeri tangga langit atau negeri Ganesa, yaitu negeri sumber ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Karena semua sumber ilmu pengetahuan termasuk ilmu kitab, tabut, mana dan salwa, besi, dan lain-lain selalu turun di tempat negeri pintu langit. Jadi Allah hanya memberi satu pintu saja di bumi dan tidak ada satu pun di tempat lain. Itu sebabnya Nabi